Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler, tapi tepatnya di IO Water Cooling. Seperti contoh yang ada di sini, tipenya 240 mm dan produk terbaru dari Segotep dan juga di harga terjangkau sih untuk produk yang ada di sini. Dan ini adalah Segotep Frozen 240 ARGB, yang dimana ARGB tersebut fan-nya bisa diganti dari segi di bagian atas maupun di bagian pump-nya. Kita akan tes saja nanti dari segi pengujian reviewnya. Dan di sini untuk box-nya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harganya terjangkau lah, cuma di 700 ribuan. Tapi ada yang menjual di bawah 700 ribu, kurang dikit lah. Tapi harga retailnya, harganya seperti contoh yang ada di sini. Terbilang ini murah, yang dimana water cooling di 240 mm daripada di brand-brand yang lainnya. Tapi untuk ini nanti saya akan mengujinya menggunakan Core i5 Gen 13 13500 dan juga CPU cooler dari water cooling yang lainnya di merek lain, dan apakah perbandingannya jauh atau tidak dibandingkan dengan yang ini produk barunya Segotep. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama dari segi desainnya, desain box yang ada di sini terbilang ini bagus, berwarna hitam, ada gambarnya atau penampakannya, serta menarik lah, tampil elegan, tidak rame-rame banget. Dan di bagian atas sini ada spesifikasinya. Dan sebelum itu saya unboxing dulu dari segi isiannya apa aja. Ini ya, kita buka dari segi sini. Dia tuh ada buku petunjuk ya, buku petunjuk dan juga ada kertas garansinya, dan ada busanya, dan lalu ada water coolingnya langsung yang udah gabung sama fan-nya seperti yang ada di sini, tidak terpisah ya, sudah gabung. Dan lanjut di bagian sini ada bracket-bracketnya semua dan juga ada thermal paste-nya. Aku bersihkan dulu ya supaya rapi dulu sebentar. Dan seperti ini tuh penampakan dari segi radiatornya dan juga pumpnya lah. Dia itu simple, elegan pada umumnya, berwarna hitam semua dan juga ada tulisan Segotep di bagian atas ini. Ya, cakep lah. Supaya tahu kalau ini brand dari Segotep. Dan di sini juga ada fan-nya. Dia itu bentuknya agak unik sih. Ada coraknya di bagian samping-samping sini. Dan sebelum itu kita bacakan dulu dari segi spesifikasi yang ada di bagian sini ya, bagian belakang box-nya. Untuk yang ada di sini, untuk dimensi fan-nya di 120 mm, kalau yang ini 240 berarti dual fan. Dan juga untuk yang lainnya, dia menggunakan fan bearing tipe hydraulic bearing, dan juga di sini water pump-nya sampai di 40.000 jam. Jadi terbilang ini lama. Dan juga menggunakan kecepatan di 2800 rpm. Jadi kencang lah untuk ini. Hampir menyentuh di 3000 rpm dari segi pump-nya. Dan juga fan yang ada di sini di 800 sampai di 1800. Udah cukup bagus lah untuk hitung. Yang penting maksimalnya di 1800 ya. Dan juga yang lainnya max noise levelnya di 38,5 decibel. Dan seperti itu spesifikasinya. Dan juga di bagian sini dia tuh bisa mendinginkan prosesor sampai di bawah TDP 220 watt. Jadi yang Core i5, Core i7, Core i9 juga bisa, maupun di seri Ryzen 5, 7, 9 juga bisa, aman lah. Yang penting TDP nya di bawah 220 watt untuk performa prosesornya. Dan juga untuk spek yang lainnya support AMD dan juga Intel ada di bagian sini. Untuk yang Intel support sama semuanya lah di 115X, 1200, 1700 maupun 20XX. Jadi ya bisa dibilang ini support semua. Kalau yang AMD cuma di AM4 dan juga AM5 aja. Jadi ya wajar sih karena kebanyakan sekarang memakai di AM4 dan juga AM5 untuk kalangan AMD di seri Ryzen. Dan kurang lebihnya seperti itu, nggak ada yang lainnya. Kita cek dari segi yang ada di sini. Kalau kita lihat dari segi pumpnya atau selangnya dulu lah, dia itu bagus, sama seperti pada umumnya di brand lain juga sama seperti ini. Ada karbon-karbonnya, jadi supaya tidak bocor lah. Dan juga di bagian sini ada pumpnya, seperti kayak ada kaca, yang dimana tersebut gambarannya seperti mirror lah, sampai ke dalam, seperti gambaran di bagian box ini. Tapi kita akan lihat aja nanti apakah sesuai atau tidak. Dan di bagian bawah seperti ini, ya, sama pada umumnya. Dan di bagian fan-nya dia ada tulisan Segotep, dan juga dia tuh di bagian sini menggunakan kabel yang agak berbeda, yang dimana tersebut dia tuh dual fan menjadi satu kabel, atau seperti contoh yang ada di sini ya, bukan kabel 4 pin semua, karena ada itu ada adapternya. Jadi bisa dibilang ini udah sepaket, dan juga ada 4 pin PWM serta ada 3 pin RGB dan juga hub-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga di bagian radiatornya ada tulisan Segotep supaya ada tampilan atau tidak polos lah. Terbilang ini sudah cukup bagus ya, seperti ini dari segi penampakannya. Di bagian radiator, selang dan juga pump. Dan di sini ada thermal paste-nya juga. Dia dikasih suntikan yang dimana bisa sampai 2 kali lah kalau maksimalnya yang ini. Ini pun juga nggak tahu ya serinya apa, tapi ya dikasih sudah lumayan daripada memakai yang sasetan.
seperti di brand sebelah adalah untuk yang itu. Dan di sini juga ada bracket-bracketnya semua, Intel dan juga AMD. Dan seperti itu aja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke pemasangan dulu di LGA 1700 Core i5 Gen 13 dan juga di pengujiannya, suhunya apakah bisa mengalahkan CPU cooler yang lainnya atau tidak di harga sama maupun di harga yang lebih mahal. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan Seiko Type Frozen 240 ARGB disandingkan dengan Core i5 Gen 13 dengan suhu ruangan di 30 derajat tanpa AC sama sekali. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan di 31 derajat dan juga maksimalnya di 70 derajat. Untuk minimalnya cuma di maca Ditex tapi tidak ngapa-ngapain. Dia mentok paling bawah di 31 derajat terbilang ini dingin. Dan juga maksimalnya cuma mentok di 70 derajat. Untuk suhu maksimal ya saya tes di Genebench. Dan kalau kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya, yang pertama dari segi ID Cooling Dashflow 240, harga di atasnya, untuk minimalnya dia itu sama-sama aja di 31 derajat, tapi maksimalnya cuma terpaut 2 derajat, meskipun tipis tapi kerasa lah. Berbeda dari segi harga dan juga suhunya untuk yang ini. Dan kalau kita bandingkan dari segi Deepcool AK400WH, Seiko Cambrian U6, maupun stok lore Intel, silahkan kalian bandingkan sendiri atau pause video ini sebagai perbandingannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini rekomen atau tidak? Terbilang ini rekomen, yang dimana di harganya cuma di 700 ribuan kecil, 719 ribu lebih tepatnya, yang dimana memiliki desain yang standar bagus dan juga selangnya dia itu bagus, dilapisi dengan karbon, dan juga pumpnya dia itu kencang lah di 2800 rpm, dan dia itu silent ya, tidak berisik, dan apalagi suhunya bagus dan juga bisa mengalahkan brand lain di harga yang di atasnya. Meskipun cuma terpaut beberapa derajat aja, tapi dari segi harga agak jauh. Dan juga untuk yang lainnya, wajib menggunakan 3 pin ARGB. Kalau semisal di MOBO kalian tidak support 3 pin ARGB, fan dan juga pumpnya tidak akan hidup RGB-nya atau lampunya lah. Jadi intinya harus wajib menggunakan 3 pin ARGB supaya bisa hidup dan juga bisa diganti-ganti warnanya. Seperti contoh yang ada di sini. Jadi terbilang ini bagus, di harga terjangkau mendapatkan fan ARGB. Dan juga garansinya di 2 tahun. Ini udah terbilang cukup bagus lah. Berbeda seperti di brand yang lainnya cuma di 1 tahun, ini di 2 tahun. Garansi resmi dari S-Gear. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi. Seiko Type Frozen 240 ARGB. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, casing, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.